Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai renungan kita dengan doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Kalau pagi ini kami mau mendengarkan renungan, berikan kami hati dan telinga Tuhan yang mau mendengarkan setiap renungan ini dan meresapinya di dalam hati kami. Sehingga kemudian kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Menjadi berkat Tuhan juga untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang benar-benar Tuhan mau taat Tuhan sama Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala memberi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, hari ini saya mau bawa renungan yang saya beri judulnya taat saja. Ya, saya beri judulnya taat saja. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal judulnya taat saja, saudara, berarti itu dalam kondisi yang kayak apapun judulnya taat saja gitu loh. Kadang-kadang ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita tuh nggak bisa terima konsepnya. Contoh ya, kalau kita di sebuah perusahaan, seorang profesional, bos kita itu membuat sebuah peraturan yang menurut kita sebenarnya itu bukan yang terbaik gitu. Atau malah itu buruk malah menurut kita mungkin gitu ya. Tapi karena kita bekerja pada perusahaan itu adalah tugas kita untuk judulnya taat saja ya. Kita harus taat tetap sama pemimpin kita. Tidak membantah karena memang dia adalah pemimpin kita di dalam sebuah perusahaan. Terus jangan cuma judulnya taat saja ini cuma taat di luar saudara. Tapi kita harus punya ketaatan dan plusnya ketundukan. Artinya bisa menerima dengan legowo keputusan dari seorang pemimpin. Sambil mungkin kalau kita punya power, kita punya kesempatan, kita bisa dengan bijaksana memberitahu dengan berjalannya waktu apa nggak lebih baik begini gitu kan. Kalau kita punya power dan kalau kita punya otoritas untuk itu. Boleh lah istilah gitu. Tapi kalau enggak. Begitu juga dalam rumah tangga saudara. Seringkali kita nggak nemuin orang-orang, kita nggak bisa milih toh kita lahir dalam keluarga yang seperti apa, orang tua kita seperti apa. Dan nggak semua di antara kita itu punya orang tua yang udah Kristen. Dan Kristen pun belum tentu orang tua kita itu yang benar-benar udah ikut role modelnya Yesus, benar nggak? Jadi kadang-kadang ada nilai-nilai yang mungkin tidak bisa kita toleransi, tidak bisa kita terima. Sama saudara, dia adalah pemimpin kita di dunia. Tuhan mengizinkan dia untuk mengambil prioritas, untuk mengambil otoritas atas hidup kita di dunia ini. Maka yang kita lakukan adalah judulnya taat saja. Tapi pun tetap saudara dengan tambahan tunduk. Karena taat itu kita bisa lakukan begini. Ya udah, gue harus taat, ya kan? Saya diomongin, ayo Tin, kamu misalnya suruh ngapain ya, bikin sesuatu yang salah lah gitu misalnya ya. Nah, kita nggak bisa membantah tuh saudara, ya kan? Karena dia pemimpin kita. Tapi sejalan dengan waktu kita berdoa, kalau kita punya kesempatan apalagi sebagai anak, biasa kan kita bisa sambil ngomong sama papa, sama mama, "Pah, apa nggak mendingan begini aja atau begitu aja?" Bungkuslah dengan manis saudara. Kalau saudara pernah dengar, saya pernah diajarin seseorang bahwa kita itu harus menyampaikan sebuah keluhan atau sebuah hal yang buruk atau sebuah hal yang kita mau orang koreksi itu di antara pujian. Seperti burger. Burger kan atasnya roti, bawahnya roti ya, tengah-tengahnya daging, ya kan? Atasnya itu kan tawar, yang enak itu di tengahnya, saudara. Nah, sekarang kita balik, saudara. Jadi, yang atasnya itu pujian, bawahnya itu pujian, tengahnya itu sebuah kritik. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa bahwa kita itu sedang mengkritik dia habis-habisan. Tapi kita sedang memuji dia, tapi alangkah baiknya kalau yang bagian ini kita giniin, gitu kan? Ngerti ya? Nah, kita memakai cara yang bijaksana dan cara yang baik untuk menyampaikan sebuah keberatan, sebuah kritik, sebuah saran kepada pemimpin-pemimpin kita yang kita rasa tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau di dalam nilai-nilai kerohanian. Dan minta Tuhan hikmat caranya bagaimana.
Tapi kita harus punya ketundukan dulu. Nggak bisa kita langsung, dia begitu ngomong kita langsung, wah nggak bisa gini-gini nih. Nggak bisa saudara. Saudara akan menjadi orang yang dibenci oleh pemimpin saudara. Atau malah bisa ditendang keluar saudara. Kalau misalnya saudara itu kerja di perusahaan ya. Jadi kita harus belajar untuk punya trik bagaimana cara kita menyetir sang pemimpin kita ketika dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dengan satu proses yang harus kita awali pertama adalah tunduk dan taat. Karena nggak mudah saudara kita untuk bisa berjalan dengan orang-orang yang nggak sepaham dengan kita. Tapi kalau misalnya saudara merasa pemimpin saudara itu, terutama misalnya kayak di pekerjaan, apa yang kita bisa lepas gitu kan, benar-benar nggak bisa cocok sama kita. Dan saudara bisa melepaskan diri. Pilihlah peluang untuk melepaskan diri dan mencari yang lain. Tapi kalau sampai saudara nggak bisa melepaskan diri, contoh pada orang tua. Kita nggak mungkin ngelepasin diri dari orang tua kan. Karena bagaimanapun sampai mati pun dia adalah orang tua kita. Berdoa saudara, kita harus bayar harga. Berarti itu PR Tuhan buat kita. Untuk membuat mereka itu bisa berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Kamu cuma ngomong doang. No saudara, saya mengalami. Karena saya punya orang tua yang tidak berjalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak punya nilai-nilai Tuhan. Tapi dengan cara yang lewat proses, lewat waktu, kita bisa mengarahkan mereka kepada hal-hal yang benar. Ya, tanpa membuat mereka merasa bahwa saya sedang dikristenisasi atau sedang apalah gitu, berasa kayak gue kok jadi dinasihatin sama anak gue, enggak gitu. Tapi kita harus dengan cara yang bijaksana seperti burger tadi. Ya, nah saya cuma mau renungan seperti ini, jadi saya akan bilang saudara bahwa judulnya taat saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau menjalani hari kami, berikan kami hikmat. Ajar kami Tuhan untuk belajar dengan kata judulnya taat saja Tuhan. Pada pemimpin-pemimpin kami yang mungkin gak bisa kami terima pendapatnya, yang tidak sesuai dengan rencana dan jalan pikiran-Mu Bapa. Tapi Tuhan kami juga gak mau melawan dengan cara yang ekstrim, tapi kami mau belajar untuk membawa mereka kepada kebenaran-Mu Bapa dengan cara-Mu sendiri Tuhan yang lembut dan manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Halo Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.